Ari, pemuda sederhana dari Yogyakarta, merantau ke Paris untuk mengejar pekerjaan impiannya di bidang desain demi biaya pengobatan ibunya. Namun, dunia kerja di negeri orang tak seindah bayangannya. Ia harus menghadapi tekanan, budaya yang asing, dan yang paling menantang, Alin, manajer cantik dan perfeksionis yang menganggapnya tak layak berada di perusahaan elit itu. Dalam balutan salju Paris dan pahitnya kesalahpahaman, Ari tak menyerah. Ia terus membuktikan diri lewat kerja keras dan ide-ide segarnya. Sampai akhirnya, di tengah proyek krusial, sebuah kesalahan nyaris menghancurkan segalanya. Namun, dari reruntuhan itu, muncul sebuah pengakuan dan kesempatan yang mengubah segalanya. Malam itu Jogja terasa lebih senyap dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik, membasahi atap seng rumah sederhana di pinggiran kota. Ari duduk di teras, memandangi langit yang samar-samar kelihatan. Di tangannya, secarik email yang baru saja, ia cetak dengan printer tua di warung fotokopi. Selamat, Anda diterima sebagai peserta magang di L'Atelier Design Paris. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih besar, antara mimpi dan ketakutan. Paris. Kota yang dulu cuma bisa ia lihat di film atau majalah bekas. Sekarang nama kota itu terpampang nyata di atas kertas putih di tangannya. Di balik tirai, sosok wanita paruh baya memerhatikannya. Ibu. Wajahnya pucat, rambutnya mulai menipis karena pengobatan, tapi senyumnya selalu hangat. "Iku opori?" tanyanya pelan. Ari bangkit, lalu duduk bersimpuh di samping ibunya. "Email dari perusahaan di Paris, Bu. Ari keterima magang di sana." Ibu diam sejenak, lalu tangannya yang keriput menyentuh pipi Ari. "Paris, ya, jauh banget. Tapi aku bangga, Nak." Mata Ari berkaca-kaca. "Tapi Bu, Ari belum tentu bisa langsung dapat gaji. Magangnya 6 bulan. Ari takut nggak bisa bantu biaya berobat Ibu." "Lah justru itu. Kamu kejar ilmu di sana. Rezeki bisa datang dari mana saja. Jangan khawatir soal Ibu." Ari menunduk. Sesak rasanya. Ia ingin peluk ibunya erat-erat dan bilang, "Jangan sakit dulu ya, Bu. Tunggu Ari pulang bawa kabar bagus." Tapi kata-kata itu hanya bergema dalam hati. Keesokan harinya, rumah mereka ramai. Bukan ramai seperti pesta, tapi ramai seperti ritual keberangkatan. Tetangga-tetangga datang, beberapa bawa makanan, beberapa bawa pelukan, semua memberi doa. Ari tersenyum sopan, meskipun dalam hati ia masih belum percaya ia akan naik pesawat untuk pertama kalinya dan langsung ke Eropa. "Ari, kopermu sudah masuk mobil?" Suara Pak D terdengar dari luar. "Sudah Pak D," sahut Ari sambil memakai jaket jeans satu-satunya yang ia punya. Warna sudah pudar, tapi penuh kenangan. Sebelum masuk mobil, Ari sempat menoleh lagi ke rumah kecil itu. Halaman sempit dengan pohon jambu yang suka dijadikan tempat duduk sore. Kursi plastik biru yang pernah patah satu kakinya. Dinding tembok yang sudah mengelupas. Semuanya terekam dalam ingatannya. Ia tak tahu kapan bisa kembali lagi. Bandara. Suasana di sana bikin Ari grogi. Semua orang tampak terburu-buru dan stylish. Ari merasa seperti bocah desa nyasar ke dunia asing. Bahasa Inggrisnya pas-pasan, apalagi Prancis. Tapi ia terus mengingat alasan dibalik semua ini. Bukan soal prestis atau foto-foto di Menara Eiffel. Ini soal mimpi. Soal ibunya. Penerbangan panjang itu seperti mimpi. Ia menonton film 3 kali, tidur 2 kali, bangun dan bingung sudah sampai mana. Sampai akhirnya, ketika pilot mengumumkan bahwa mereka akan mendarat di Charles de Gaulle Airport, Ari menarik napas panjang. "Selamat datang di dunia baru, Ari." Paris menyambutnya dengan suhu 2 derajat dan senyum seadanya dari petugas imigrasi. Begitu keluar dari bandara, Ari sempat terdiam. Udara dingin menyergap wajahnya, membuat jaket jeansnya seperti kertas tipis. Sesuai instruksi, ia menuju apartemen kecil di pinggiran kota yang sudah disiapkan oleh pihak kantor. Bangunannya tua, tapi bersih. Ari senang karena ada dapur kecil, bisa masak sendiri. Ia bukan tipe yang tahan makan roti tiap hari. Sorenya, ia menyiapkan segala perlengkapan untuk hari pertama besok.
Kemeja putih disetrika rapi, sepatu disemir semampunya. Di meja kecil, ia letakkan sebuah foto. Dirinya dan ibunya saat di Malioboro, tersenyum di bawah lampu jalan. Ari mulai dari nol lagi besok. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga perjuangan, gumamnya sendiri. Pagi pertama di L'Atelier Desain kantor itu seperti galeri seni. Dinding-dinding putih dihiasi lukisan modern. Semua orang berpakaian stylish dan bicara cepat. Ari berdiri di dekat resepsionis, menunggu panggilan. Seorang wanita berjalan mendekat. Tinggi, rambut terikat rapi, dengan wajah yang tegas namun cantik. Ari Pranata? Iya, saya, jawab Ari gugup. I'm Aline. I'll be supervising you during your internship. Senyumnya tipis, seperti formalitas saja. Let's be clear. We expect high standards here. No room for mediocrity. Ari mengangguk. I'll do my best, Miss Aline. Good. I hope your best is good enough. Dan begitu saja, dunia kerja Ari dimulai. Dingin, cepat, menekan, tapi juga penuh peluang. Di akhir hari, Ari kembali ke apartemen dengan kaki pegal dan kepala penuh istilah desain yang belum familiar. Ia menyalakan video call untuk ibunya. Gimana, nak? Tanya suara lembut dari layar. Capek, Bu, tapi seru. Banyak yang harus aku pelajari. Pelan-pelan, asal niatmu baik, pasti ada jalannya. Ari menatap layar. Ibunya tersenyum, walau terlihat lelah. Bu, katanya lirih. Ari janji ya, akan buat ibu bangga. Pagi kedua Ari di Paris dimulai dengan kehebohan kecil di depan jendela apartemennya. Ia berdiri sambil menggosok-gosok mata, memandangi sesuatu yang belum pernah ia lihat secara langsung sebelumnya. Salju, putihnya halus, turun pelan-pelan seperti kelopak bunga. Ari membuka jendela sedikit, menyentuhkan tangannya, lalu cepat-cepat menarik kembali karena dinginnya luar biasa. Ya Allah, ini salju beneran, katanya sendiri sambil tertawa kecil, seperti anak kecil yang pertama kali ketemu mainan mahal. Tapi, keindahan itu cuma bertahan 5 menit. Begitu dia sadar kalau jalanan licin dan bajunya tidak cukup hangat, dia langsung panik. Jaket jeans warisan dari kakaknya jelas bukan pilihan cerdas untuk musim dingin. Tapi mau gimana lagi? Jaket tebal mahal. Yang penting sampai kantor dulu, pikirnya. Dengan napas mengembun dan tangan menggigil, Ari melangkah cepat ke stasiun metro. Tasnya dipegang erat-erat. Sepanjang perjalanan dia mengulang-ulang dalam kepala. Jangan telat, jangan malu-maluin. Jangan jatuh di salju kayak di video lucu TikTok. Sampai di kantor, ia disambut udara hangat dan bau kopi mahal yang selalu bikin perut lapar. L'Atelier Desain adalah gedung 3 lantai dengan desain industrial modern. Banyak kaca, kayu, dan tanaman hias. Hari ini Ari dijadwalkan masuk ke tim branding. Tapi yang membuatnya deg-degan bukan pekerjaannya, melainkan orang yang akan jadi atasannya selama magang, Aline. Wanita itu sudah seperti karakter utama di drama Korea. Dingin, perfeksionis, dan nyaris tidak pernah tersenyum. Ari masih ingat ekspresinya kemarin. Tajam, evaluatif, seperti sedang menilai barang di etalase. Ari. Suaranya terdengar dari arah lorong. You're late. 2 minutes. Maaf, miss. Saya... Excuses are cheap. Follow me. Ari menelan ludah. 2 menit doang, pikirnya dalam hati. Tapi dia diam saja. Disiplin di tempat orang, dia tahu, harus 2 kali lipat dari di rumah sendiri. Di ruang kerja, Aline mengenalkan Ari ke beberapa anggota tim. Martin, cowok Perancis dengan gaya nyentrik dan tawa keras. Claire, cewek kalem yang ternyata juga suka kopi tubruk. Dan Leo, anak magang lain dari Brazil yang langsung akrab dengan Ari. Tapi meski ramah, tak ada yang benar-benar terlihat tertarik dengannya. Semua sibuk dengan layar, desain, dan diskusi cepat yang kadang pakai bahasa campuran, Prancis, Inggris, bahkan Spanyol. Ari cuma bisa duduk, dengar, dan sesekali mencatat istilah yang terdengar asing. Here, kata Aline sambil melemparkan selembar brief project ke mejanya. Your task, create alternative logo concepts for Maison de Couleurs. Deadline, 3 days.
Deliver something fresh. Ari membaca cepat. Proyek rebranding sebuah rumah seni tradisional Perancis. Tantangan? Iya, tapi ini juga peluang. I'll do my best, katanya pelan. I hope your best has taste, balas Aline, lalu berjalan pergi. Hari-hari berikutnya, Ari tenggelam dalam dunia desain. Ia menggambar sketsa sampai tengah malam, belajar software baru lewat YouTube, dan berkonsultasi diam-diam dengan Leo. Tapi ia tak mengeluh. Di benaknya cuma satu, buktikan kalau kamu layak di sini. Suatu sore, ia membawa hasil desain pertamanya ke ruang meeting kecil. 3 versi logo, masing-masing dengan filosofi berbeda. Tangan Ari dingin saat menyerahkan hasil printnya ke Aline. Aline melihat tanpa banyak ekspresi. Ia membolak-balik kertas itu, lalu akhirnya berkata, "Too traditional, too literal. This one? Maybe, but still needs work." Next. Ari menelan kekecewaannya. Ia mengangguk pelan. Baik, saya revisi. Tapi sebelum keluar, Aline menambahkan, "You're not bad, just too safe. Push yourself." Itu kalimat pertama dari Aline yang terdengar seperti pujian terselubung, atau setidaknya bukan sindiran. Malamnya, Ari video call lagi dengan ibunya. "Capek ya nak?" tanya ibu. "Iya bu, tapi capek yang bikin semangat, hehe." "Di sana dingin, jaketmu cukup?" "Lumayan, tapi tangan beku tiap pagi." "Nggak apa-apa, saljunya cantik bu." Ibu tertawa pelan. Ari tuh selalu bisa nemu hal baik. "Ibu senang kamu tetap semangat." Ari memandangi layar ponsel. Wajah ibunya mulai tampak lebih pucat dibanding sebelum ia berangkat. Tapi tetap ada senyum di sana. Senyum yang jadi bahan bakarnya hari demi hari. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan rapat besar proyek branding yang melibatkan beberapa klien penting. Ari tidak diundang secara resmi, tapi Leo menyarankan untuk ikut dengar di belakang. Saat presentasi berlangsung, Ari mendengar satu ide yang mirip dengan sketsa pribadi yang ia buat tapi belum dikumpulkan. Ia kaget dan diam-diam curiga. Bisa jadi, ada yang melihatnya saat ia tinggal meja sebentar. Namun ia memilih diam. Ia bukan orang yang mudah menuduh. Tapi dari situ, ia mulai sadar bahwa kantor bukan sekadar tempat kerja. Kadang, ada politik kecil yang tak terlihat. Di minggu pertamanya, Ari sadar satu hal penting. Paris tidak membenci dia. Tapi kota ini juga tidak peduli dia siapa. Kalau ingin bertahan, ia harus bikin dirinya layak dilihat. Dan Aline, ia tetap menjadi tembok. Tapi Ari pelan-pelan mulai melihat celah kecil. Kadang Aline memperhatikan lebih dari yang ia tunjukkan. Kadang, di balik komentar tajam, ada rasa penasaran. Dan Ari, ia mulai menyukai tantangan itu. Paris mungkin dingin, tapi selama hatimu tetap hangat, kamu nggak akan beku, tulis Ari di catatan kecilnya sebelum tidur malam itu. Hari-hari di Paris berlalu seperti kereta cepat, sibuk, padat, dan jarang berhenti. Ari mulai terbiasa bangun pagi dalam suhu dingin, mengejar metro yang sering penuh, dan minum kopi instan sebelum masuk kantor. Tapi satu hal yang belum ia biasakan, merasa cukup. Meski sudah 2 minggu magang, Ari masih merasa seperti anak baru yang nyasar di dunia para bintang. Ia bekerja keras, tapi seringkali hasilnya hanya dilirik sekilas. Komentar dari Aline masih tajam, dan yang lain lebih sibuk dengan proyek masing-masing. Kadang-kadang saat sendiri di dapur kantor, ia bertanya dalam hati, "Apa aku salah datang ke sini?" Tapi setiap malam, Ari punya ritual yang jadi sumber ketenangan, menggambar. Bukan untuk proyek, bukan untuk Aline, tapi untuk dirinya sendiri. Ia akan duduk di depan meja kecil di apartemennya, membuka sketsa, dan menggambar apa saja yang muncul di kepala. Kadang bangunan tua Paris, kadang wajah ibunya, kadang ide-ide yang terlalu gila untuk dikumpulkan ke kantor. Malam itu, setelah hari yang panjang dan revisi tanpa akhir, Ari membuka laptop, lalu mencoretkan satu kata, konsep, keterhubungan antar budaya. Ia mengambil pensil dan mulai menggambar. Bentuk-bentuk abstrak mulai muncul.
Lingkaran-lingkaran saling terhubung, warna-warna hangat berpadu dengan garis-garis khas batik. Ia membayangkan, bagaimana kalau seni Indonesia dan modernisme Eropa bisa berpadu? Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 01.35 dini hari, tapi Ari belum ingin tidur. Di kepalanya, ide itu terus menari. Sketsa itu bukan sekadar gambar, itu hatinya. Keesokan paginya, Ari bangun telat. Ia lari ke stasiun dengan rambut belum disisir sempurna, sarapan roti kering di jalan, dan masuk kantor dengan nafas ngos-ngosan. Begitu duduk, ia mendengar suara khas Alin dari belakang. "You look like you fought with your alarm clock." Ari tertawa kecil. "Not my best morning, miss." Obviously, tapi pagi itu berbeda. Di layar depan ruang meeting ada pengumuman. Kompetisi internal desain logo untuk proyek kolaborasi internasional. Hadiah? Proyek akan ditampilkan di pameran seni tahunan di Paris, dan pemenangnya akan menjadi lead designer untuk event tersebut. Ari menatap layar lama, tangannya gatal. Ia tahu, sketsa semalam yang ia gambar dengan hati mungkin layak untuk dicoba. Di sore hari, Ari diam-diam mencetak desain itu. Ia mewarnainya, menyusun presentasinya dengan rapi, dan memasukkannya ke folder kompetisi. Tak, ada yang tahu. Ia tidak ingin sesumbar. Ia hanya ingin percaya, walau sedikit saja, bahwa ia punya peluang. Beberapa hari kemudian, semua peserta kompetisi dikumpulkan di ruang besar. Alin berdiri di depan, ditemani direktur kreatif senior. Mereka akan menilai langsung 10 desain terbaik dari puluhan yang masuk. Ketika desain kelima muncul, mata Ari membelalak. Itu sketsanya. Versi yang ia buat di tengah malam. Diperlihatkan di layar, dibacakan konsepnya. Beberapa staf berbisik-bisik. Martin mengangguk pelan. Claire bahkan tersenyum. "Desain ini unik," komentar direktur kreatif. "Ada sentuhan budaya Timur yang menyatu dengan gaya visual modern. Ini bukan desain biasa. Ini punya jiwa." Ari menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Alin diam. Lalu bertanya, "Who's the designer of this?" 1 detik, 2 detik. Ari berdiri. "Saya, Miss Ari Pranata." Ruangan hening sesaat. Lalu, tepuk tangan kecil terdengar dari pojok. Leo menepuk bahunya. Claire mengacungkan jempol. Bahkan Martin terlihat sedikit tersenyum. Tapi Alin tidak tersenyum. Ia hanya menatap Ari. Lama. "Not bad," katanya singkat. "Finally something brave." Ari tidak tahu itu pujian atau tidak. Tapi baginya, itu sudah cukup. Malam itu, Ari berjalan pulang dengan langkah lebih ringan. Ia mampir di taman kecil dekat apartemennya. Duduk di bangku, memandangi langit malam Paris. Ia menghubungi ibunya lewat pesan suara, karena sinyal video call sedang buruk. "Bu, hari ini Ari senang banget. Sketsa Ari ditampilkan di kantor. Nggak nyangka, tadi katanya punya jiwa." Ibu pasti ngerti maksudnya, ya kan? Karena semua yang Ari gambar, dari hati. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Doain Ari, ya Bu. Ini baru awal. Tapi Ari akan terus coba. Biar ibu bisa lihat bahwa anak ibu bisa." Beberapa hari setelah itu, pemenang kompetisi diumumkan. Ari tidak menang. Yang terpilih adalah desain lain yang lebih komersial, lebih sesuai dengan brief. Tapi entah kenapa, Ari tidak kecewa. Karena bagi dia, itu bukan tentang menang. Itu tentang dilihat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Paris, ia merasa dilihat. Hari-hari di kantor mulai terasa berbeda bagi Ari. Setelah desainnya ditampilkan di depan tim, suasana menjadi sedikit lebih hangat. Orang-orang mulai menyapanya lebih dulu. Bahkan Martin, yang biasanya hanya bicara soal musik aneh, sempat bilang, "I saw your design. Nice touch, man." Sementara itu, Leo jadi semacam sahabat. Mereka sering makan siang bareng di taman kecil dekat kantor, berbagi roti isi dan cerita tentang negara masing-masing. Leo suka membahas kampung halamannya di Sao Paulo. Sementara, Ari bercerita tentang Yogyakarta dengan semangat yang bikin Leo penasaran.
Yogyakarta sounds like magic, kata Leo suatu hari. Kadang memang terasa begitu, jawab Ari. Tapi buatku, ibu yang bikin semuanya jadi spesial. Leo diam, lalu mengangguk mengerti. Mereka tidak banyak bicara setelah itu, tapi saling mengerti. Diam yang nyaman. Di sisi lain, Alin tetap seperti biasa. Dingin, teratur, dan sibuk. Tapi entah kenapa, Ari mulai melihat hal-hal kecil yang berbeda. Misalnya, suatu sore Alin meminta Ari untuk menemaninya memeriksa hasil cetak materi promosi di studio luar kantor. Biasanya dia akan menyuruh Leo atau Martin. Tapi hari itu Anna memilih Ari. Dalam perjalanan dengan metro, suasana canggung, Ari mencoba membuka percakapan. Miss Alin, kalau boleh tahu, kenapa dulu memilih desain sebagai karier? Alin menoleh perlahan, seolah pertanyaan itu asing. Because I'm good at it, jawabnya singkat. Oh, Ari mengangguk, sedikit gugup. Saya cuma penasaran aja. Kadang desain bisa jadi tempat untuk nyembuhin sesuatu juga. Ya. Alin menatap Ari lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tidak. Ada sesuatu di sana. Lelah? Luka? Ari, tak bisa memastikan. Apa kamu selalu bicara seperti ini ke atasanmu? Tanya Alin akhirnya, dengan nada datar. Ari menahan senyum. Enggak, Miss. Hanya kalau saya merasa atasan saya butuh teman ngobrol sebentar. Alin tak menjawab. Tapi di ujung bibirnya, seolah ada senyum yang nyaris muncul dan hilang secepat datangnya. Beberapa hari kemudian, Ari dikejutkan dengan panggilan rapat tim branding. Alin membukanya seperti biasa. Serius, cepat, tanpa basa-basi. Tapi lalu ia berkata, "Starting next week, we'll begin a new pitch project for Musée de la Diversité. This is a big one. We'll need fresh concepts and bold execution." Lalu, tiba-tiba, ia menatap ke arah Ari. "Ari, you'll be part of the core team. I want you to assist directly on the visual ideation. You'll work with me." Ruangan Henning. Leo tampak terkejut. Martin mengangkat alis. Ari sendiri nyaris tak percaya. Yes, Miss. I'll do my best." Alin hanya mengangguk. "You better." Setelah rapat bubar, Leo mendekat. "Dude, that's huge. You're in her circle now." Ari hanya tertawa, kaku. Di satu sisi, ia senang dipercaya. Tapi di sisi lain, berarti ia akan semakin sering berhadapan langsung dengan Alin. Dan itu bisa berarti dua hal. Kesempatan besar atau tekanan gila-gilaan. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Ari dan Alin sering bekerja sampai malam. Mereka duduk berdampingan di ruang meeting kecil, menatap layar, berdiskusi, bahkan kadang berdebat. Tapi Ari mulai melihat sisi lain Alin. Di balik sikap kerasnya, ada seseorang yang sangat detail dan berdedikasi. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Ia tidak mudah puas, tapi juga tidak pernah setengah-setengah. Suatu malam, saat mereka lembur dan hanya tinggal berdua di kantor, listrik sempat mati beberapa detik. Semua jadi gelap. Ari spontan berkata, "Wah, kayak di Indonesia, mati lampu, itu makanan sehari-hari." Alin tertawa. Lembut, tapi tulus. Ari kaget. Itu pertama kalinya ia mendengar tawa Alin. "Apa yang kamu rindukan dari rumahmu?" Tanya Alin tiba-tiba. Masih dalam gelap. Ari berpikir. Suara ibu manggil dari dapur. Bau nasi goreng pagi-pagi. Hujan di sore hari. Alin diam, lalu berkata, "Pelan, saya juga rindu seseorang. Tapi dia sudah pergi." Ari menoleh. Ingin bertanya lebih jauh. Tapi sebelum sempat, lampu menyala lagi. Alin kembali berdiri, merapikan map, dan berkata, "Let's finish this slide. We're presenting tomorrow." Dan seperti itu, temboknya kembali muncul. Tapi Ari tahu, ia sudah melihat retakannya. Dan dari celah kecil itu, ia mulai mengerti. Alin bukan hanya manajer perfeksionis. Ia juga manusia. Seperti dia. Punya luka, punya kerinduan, dan mungkin merasa kesepian juga.
Malam itu Ari menulis di buku kecilnya. Kadang tembok yang paling tinggi pun punya celah. Kita hanya perlu cukup sabar untuk melihatnya. Proyek untuk Musée de la Diversité resmi dimulai, dan seluruh kantor seperti berubah menjadi arena peperangan kreatif. Ide dilempar ke sana-sini, papan tulis penuh coretan, layar dipenuhi desain setengah jadi. Semua ingin jadi yang terbaik. Di tengah semua itu, Ari perlahan menemukan tempatnya. Dia bukan lagi si anak magang yang bingung cari letak printer. Sekarang, ia duduk dalam satu meja dengan para desainer senior, mengemukakan ide, memperdebatkan warna, hingga membuat mood board yang membuat Martin angguk-angguk tanpa komentar sarkastik. Tapi di balik semua itu, ada ketegangan yang mulai terasa, halus tapi nyata. Suatu siang, saat Ari kembali dari makan siang bersama Leo, ia melihat Alin sedang berdiri di luar kantor. Ia tidak memakai coat seperti biasanya, hanya blazer hitam dan mata yang kosong. Ari ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Miss Alin, semuanya oke?" Alin tampak terkejut, tapi tidak langsung menjawab. "Kamu tahu rasanya, saat masa lalu menamparmu tiba-tiba?" tanyanya pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Ari hanya diam, lalu duduk di pinggir tembok dekatnya. "Kalau biasanya saya tulis atau gambar, biar nggak meledak di kepala," jawab Ari. Perlahan, Alin menarik napas. "Ada orang dari masa lalu saya, sekarang jadi klien utama di proyek ini." Ari menoleh. "Mantan?" Alin menatapnya tajam, tapi bukan marah, lebih seperti jengah, lebih buruk. "Saudara, kakak tiri sebenarnya." Ari tidak tahu harus bilang apa. Tapi saat itu, ia sadar, proyek ini bukan cuma soal pekerjaan untuk Alin. Ada luka lama yang ikut duduk di meja rapat. Hari-hari berikutnya makin menegangkan. Kakak tiri Alin, Vincent, masuk dalam rapat presentasi besar. Orangnya karismatik, ramah dan sangat menyebalkan bagi Ari. Ia seperti versi tahu segalanya dari Alin, tapi tanpa sisi manusiawi. Ketika Ari mempresentasikan konsep visual pertamanya, Vincent tertawa kecil. "This is cute," katanya sambil membolak-balik print desain Ari. "But maybe a bit too traditional. We want fresh, global." Ari diam, mencoba tidak tersinggung, tapi hatinya mencelos. Konsep itu ia bangun dengan penuh hati, perpaduan batik dan tipografi modern. Yang mengejutkan, Alin tidak membela. Ia hanya berkata, "We'll review and revise." Setelah rapat, Ari mengejar Alin. "Miss, saya pikir desain itu kuat. Maksud saya, itu sudah melalui diskusi tim dan..." "Ari," potong Alin cepat. "Ini proyek besar. Kita tidak bisa emosional." Ari menahan napas. "Bukan soal emosi, tapi kalau kita selalu ikuti maunya klien, terus buat apa kita jadi desainer?" Alin menatap Ari tajam. Tapi kali ini, ada sedikit gentar di balik tatapannya. "Kamu tidak tahu seperti apa Vincent. Dia bisa menjatuhkan tim kita dalam satu kalimat. Kita harus main aman." Ari menggeleng, pelan tapi mantap. Kalau terus main aman, kita nggak akan pernah benar-benar dilihat. Malam itu, Ari kembali ke apartemen dengan hati berkecamuk. Ia menatap sketsa desain yang ditolak. Ia ingin menyerah, tapi suara ibunya muncul di kepalanya. "Yang penting kamu jujur dalam berkarya, nak. Hasil itu urusan nanti." Ari menghela napas, lalu membuka laptop. Ia mulai lagi dari nol. Beberapa hari kemudian, Alin memanggil Ari secara pribadi ke ruangannya. "Kenapa kamu kirim desain baru tanpa konfirmasi?" Ari, gugup tapi tetap tenang, menjawab, "Karena saya percaya desain. Ini bisa bicara sendiri. Saya kirim langsung ke panitia presentasi internal, bukan ke Vincent." Alin membuka laptopnya. Di layar, muncul desain Ari yang baru. Lebih berani, lebih ekspresif, dan tetap menyimpan akar budaya. Kali ini, ada elemen interaktif yang menunjukkan cerita dari berbagai budaya dunia, termasuk Indonesia. Alin tak bicara selama beberapa detik, lalu berkata pelan,
Ini bagus. Ari tersenyum kecil. Terima kasih. Lalu Alin menambahkan, lebih pelan. Tapi kamu melangkahi saya. Hening. Saya tahu, jawab Ari. Tapi kalau saya terus nunggu izin, desain ini nggak akan pernah lahir. Alin menatap Ari. Matanya bergetar. Entah marah atau kagum. Dan untuk pertama kalinya, Ari tidak takut. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Desain Ari terpilih sebagai visual utama proyek pameran. Tapi, di balik euforia itu muncul badai lain. Vincent marah besar. Ia menuduh Alin memihak Ari karena alasan personal. Katanya, "You let a rookie humiliate our entire branding team with his little ethnic show." Alin membalas dengan dingin, "He's not a rookie. He's the only one who actually listened to the brief." Ari berdiri di luar ruangan saat pertengkaran itu terjadi. Ia tidak sengaja mendengarnya. Tapi dari nada suara Alin, ada sesuatu yang berbeda. Ia sedang melindungi Ari. Malamnya, Ari menerima email singkat dari Alin. "I was wrong about you. Let's finish this strong." Ari membacanya berkali-kali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa pantas ada di Paris. Euforia kemenangan desain Ari hanya bertahan sebentar. Layaknya pelangi setelah badai, keindahannya cepat pudar. Dan kali ini, badai datang lebih ganas. Beberapa hari setelah pengumuman desain utama, Ari mendapat panggilan mendadak dari HR. "Masuk, sebentar ya Ari," suara Mbak Nina, staf HR yang ramah, terdengar lewat email. Ari tidak merasa aneh. Mungkin soal perpanjangan kontrak, pikirnya. Tapi ketika ia masuk ke ruangan, wajah Mbak Nina tidak seperti biasa. "Kami baru saja menerima laporan dari pihak eksternal," katanya hati-hati. "Terkait dugaan pelanggaran prosedur pengiriman desain dan dugaan adanya hubungan khusus yang mempengaruhi proses pemilihan." Ari terdiam. "Maksudnya?" Mbak Nina menatapnya dengan penuh simpati. "Ari, kamu dituduh menjalin hubungan tidak profesional dengan Miss Alin, dan itu dianggap memengaruhi keputusan Vincent sebagai perwakilan klien." Dunia Ari runtuh seketika. "Tapi saya itu nggak benar. Saya kirim desain karena saya percaya, bukan karena..." "Kami tahu, Ari," potong Mbak Nina cepat. "Tapi prosedur tetap harus dijalani. Untuk sementara, kamu akan dibebas tugaskan dari proyek sampai investigasi selesai." Ari keluar dari ruangan dengan langkah gemetar. Di luar, beberapa rekan mulai berbisik. Tatapan yang dulu hangat kini berubah jadi keraguan. Bahkan Leo hanya menatap tanpa kata, dan Alin tidak terlihat sejak pagi. Hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidup Ari di Paris. Ia kembali ke apartemen kecilnya, menatap dinding kosong, dan merasa seperti kembali ke titik nol. Lebih buruk, malah. Ia hampir menelpon ibunya, tapi takut suaranya akan pecah. Ia hanya menulis di bukunya. Kadang, kejujuran pun bisa terlihat salah kalau yang melihatnya sedang ingin menyalahkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Alin sedang menghadapi Vincent secara langsung. "Kamu menjijikkan, Vin," katanya dengan suara bergetar. "Kamu tidak peduli dengan kualitas kerja, hanya ingin mempertahankan kuasamu." Vincent tertawa sinis. "Aku hanya ingin menyelamatkan reputasi perusahaan, dan kamu terlalu emosional." Lagi-lagi, Alin menatapnya penuh benci. "Kamu selalu begitu, menginjak orang lain demi ego." Vincent mendekat. "Satu kata dariku, Alin, dan kamu bisa kehilangan posisi manajermu, bahkan mungkin karirmu." Alin diam, tapi bukan karena takut. Ia sedang menyusun keputusan. Besok paginya, seluruh kantor gempar saat Alin mengirim email terbuka. "Dengan ini saya menyatakan mundur dari jabatan saya sebagai manajer proyek diversity. Efektif segera. Saya memilih untuk tidak tunduk pada sistem yang tidak adil terhadap orang-orang yang tulus bekerja." Ari membaca email itu dengan tangan gemetar. Ia langsung berlari ke kantor. Meja Alin sudah kosong. Tak ada jejak. Leo menemui Ari di lift. "She left. For real. They say she's resigning.
not just stepping down. Ari hanya bisa berkata pelan, dia mundur karena aku. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Ari kembali ke tugas-tugas biasa, jauh dari proyek utama. Bisik-bisik masih terdengar. Orang-orang tidak berani dekat, dan lebih parah lagi, ibunya di Indonesia masuk rumah sakit lagi. Lewat telepon, suara ibunya terdengar lemah. Maaf ya nak, ibu nggak bilang lebih awal. Ibu cuman nggak mau kamu makin kepikiran. Ari menahan tangis. Bu, Ari mau pulang. Tapi ibunya menolak. Kamu udah sejauh ini nak, jangan berhenti sekarang. Ibu cuma minta satu, jangan biarkan dunia bikin kamu berubah jadi orang lain. Malam itu, Ari duduk di taman kecil dekat apartemennya. Hujan rintik-rintik, udara dingin, tapi ia tidak peduli. Ia membuka laptop, membuka desain terakhir yang ia buat untuk proyek. Menatapnya lama. Lalu, menghapus semuanya. Lembar baru. Kosong. Ia mulai menggambar lagi. Tapi kali ini bukan untuk klien, bukan untuk validasi, tapi untuk dirinya sendiri. Seminggu kemudian, panggilan datang dari kantor pusat. Pimpinan agensi mengundang Ari untuk bertemu. Dengan gugup, Ari datang ke ruang rapat yang megah. Di dalamnya, CEO agensi, wanita tua berambut perak, menatapnya dengan tajam tapi tenang. Ari, saya sudah melihat hasil kerja dan laporan kasusmu. Dan saya tahu, kamu adalah satu dari sedikit orang yang masih berkarya dengan hati. Ari menunduk. Terima kasih, tapi saya pikir karier saya di sini sudah selesai. Sang CEO tersenyum. Justru sebaliknya, kami memutuskan untuk membatalkan investigasi. Dan kami ingin kamu mengambil alih proyek diversity. Ari terbelalak. Tapi, saya magang. Bukan lagi. Mulai hari ini, kamu ditawarkan kontrak penuh. Dan, kalau kamu setuju, kamu akan jadi project lead design untuk final pameran. Ari nyaris tak percaya. Tapi ia hanya bertanya satu hal. Alin, bagaimana kabarnya? Wanita itu tersenyum samar. Dia tidak pergi jauh. Tapi, hanya kamu yang bisa membuatnya kembali. Hari pertama Ari kembali ke kantor sebagai project lead berjalan ganjil. Ia duduk di ruangan rapat yang dulunya hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Kini, kursi di ujung meja itu adalah miliknya. Tapi entah kenapa, rasanya tidak senyaman yang ia bayangkan. Sunyi, kosong. Leo masuk membawa laptop. Selamat Yari, kamu pantas dapat ini. Ari tersenyum, tapi tak penuh. Terima kasih, Le. Tapi, aku nggak tahu bisa jalanin ini tanpa Alin. Leo duduk, menatapnya lama. Dulu aku kira dia kejam, tapi ternyata dia cuman capek. Banyak yang dia hadapi sendiri. Ari diam. Ia tahu itu benar. Dan lebih dari siapapun, ia merasakannya kini. Berada di tempat Alin dulu berdiri. Proyek final tinggal 2 minggu. Presentasi utama akan diadakan di galeri bersejarah Montparnasse, dihadiri tokoh-tokoh budaya Eropa. Tapi Ari merasa kehilangan arah. Ia mulai mendesain, lalu menghapus, mulai lagi. Hapus lagi, tim menunggu arahan. Tapi Ari justru makin ragu. Suatu malam, setelah lembur sendirian di kantor, ia membuka email lamanya dan menemukan satu pesan yang belum pernah ia buka, dari Alin. Dikirim 2 hari setelah ia mengundurkan diri. Ari, aku tahu mungkin kamu marah, tapi kamu harus tahu, kamu bukan hanya desainer berbakat, kamu pemimpin alami. Kamu punya sesuatu yang aku, selama ini, pura-pura nggak lihat. Hati, jangan berhenti karena aku pergi. Aku pergi karena aku ingin kamu tumbuh tanpa bayanganku. Dan ya, aku salah menilaimu di awal. Tapi kamu benar menilai aku. Kalau kamu masih percaya pada apa yang kita mulai, temui aku di tempat kita pertama kali bicara jujur. Ari membaca ulang kalimat terakhir itu berkali-kali. Lalu ia tahu. Esoknya, tanpa bilang siapapun, Ari pergi ke tempat yang dimaksud. Taman kecil di belakang kantor, tempat pertama kali Alin mengungkap soal Vincent. Langit Paris mendung, angin dingin menyelinap di sela jaket. Tapi Ari duduk di
bangku yang sama, menunggu. Dan setelah hampir 1 jam, Alin datang. Wajahnya lelah tapi lega. Ia mengenakan mantel biru tua, syal kusut, dan mata yang tidak lagi penuh tekanan. Ari berdiri. "Aku kira kamu nggak akan datang." Alin tersenyum. "Kecil, aku kira kamu juga nggak akan buka email itu." Hening sebentar. Lalu Ari berkata, "Aku dapat tawaran jadi project lead." "Aku tahu," jawab Alin. "Kamu layak dapat itu. Tapi, aku nggak bisa ngerjain ini sendirian." Alin menatapnya. "Ari, dunia kita beda. Aku punya banyak luka, banyak beban. Kalau aku kembali, aku nggak mau jadi bosmu lagi. Aku mau jadi rekanmu, setara." Ari menatap mata Alin. "Ada sesuatu di sana yang dulu tidak ada. Kejujuran. Aku nggak butuh bos," kata Ari. "Tapi aku butuh orang yang bisa jalan bareng. Dan aku butuh kamu." Beberapa hari berikutnya, dunia mereka berubah lagi. Alin kembali ke proyek sebagai konsultan independen. Tidak ada status resmi, tidak ada jabatan. Tapi kehadirannya menyatukan tim yang sempat limbung. Dan Ari kini benar-benar memimpin, bukan hanya secara jabatan, tapi dengan visi dan keyakinan. Mereka bekerja siang malam, membangun narasi pameran yang bukan hanya menunjukkan keragaman dunia, tapi juga perjalanan manusia, perjalanan Ari. Pameran bertajuk Beyond Borders itu menggabungkan desain interaktif, budaya visual, dan kisah personal dari para imigran, termasuk kisah seorang pemuda dari Yogyakarta. Hari presentasi utama tiba. Ruangan penuh. Vincent hadir. Kali ini hanya sebagai tamu kehormatan. Ari naik ke panggung, suara sedikit gemetar tapi mantap. "Nama saya Ari. Saya berasal dari Yogyakarta, Indonesia. Saya kesini untuk merawat ibu saya. Tapi dalam perjalanan itu, saya menemukan hal lain, bahwa rumah bukan hanya tempat kita berasal, tapi tempat kita diterima." Saat ia selesai bicara, ruangan hening. Lalu tepuk tangan meledak. Beberapa berdiri, termasuk Alin dan Vincent. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya mengangguk. Itu cukup. Malam itu, saat mereka duduk berdua di balkon kantor, Alin bertanya, "Kamu percaya semua ini takdir?" Ari menatap langit Paris yang berbintang. "Aku percaya, ini hasil dari kita berdua nggak nyerah." Alin tersenyum. "Ari, setelah ini selesai kamu mau tetap di sini?" Ari menoleh. "Aku pengen, tapi aku juga pengen ada kamu di situ." Dan untuk pertama kalinya, Alin tidak menghindar. Ia menjawab, lirih, tapi pasti, "Kalau gitu kita cari jalan bareng, ya?" 2 bulan setelah pameran Beyond Borders, kehidupan Ari berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi bangun pagi hanya untuk menahan dingin apartemen mungil sambil memikirkan bagaimana bertahan. Kini, Ari bangun dengan secangkir kopi dari Alin dan secarik catatan kecil di atas meja. "Good luck today. You're amazing." Ia masih tinggal di Paris. Tapi yang berubah adalah perasaannya terhadap kota itu. Dulu asing, sekarang hangat. Dulu berat, sekarang bermakna. Pameran yang ia pimpin menuai pujian luas. Bahkan beberapa agensi desain ternama dari Berlin, Amsterdam, hingga Tokyo mulai menghubunginya. Tapi Ari tak langsung tergoda. Ia memilih tetap di perusahaan yang percaya padanya saat ia hampir menyerah. Dan lebih dari itu, tetap dekat dengan orang yang selalu mendorongnya untuk berdiri. Suatu siang, Ari sedang menyusun draft untuk kolaborasi budaya Indonesia-Prancis saat Leo datang membawa undangan. "Ri, kamu diundang ke perayaan Hari Budaya ASEAN di kedutaan. Mereka pengen kamu jadi salah satu pembicara." Ari melongo. "Aku? Kenapa aku?" Leo nyengir. "Karena kamu sekarang bukan cuma desainer, kamu simbol." Ari tertawa, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan tentang simbol. Ini tentang membuktikan bahwa orang biasa pun bisa membuat sesuatu luar biasa, kalau tidak menyerah. Di sela kesibukan, Ari tak pernah lupa menelepon ibunya. Suaranya kini jauh lebih sehat.
Dan setiap kali mendengar kabar tentang kesuksesan anaknya, ia selalu berkata hal yang sama. Yang penting kamu bahagia. Nak, jangan lupakan siapa dirimu. Dan Ari tidak pernah lupa. Ia mulai mengirim uang rutin ke Yogyakarta, bahkan berencana membawa ibunya berobat ke Paris. Rasa bersalah karena tidak bisa ada di sisi ibunya saat sakit masih ada, tapi kini ia menebusnya dengan kasih sayang dan ketulusan yang lebih nyata. Suatu sore, saat mereka berjalan di sepanjang sungai Seine, Alin menatapnya sambil menggenggam tangan Ari. Aku dulu pikir hidup itu harus keras, harus dingin, baru orang bisa sukses. Ari tersenyum. Dan sekarang, Alin menarik napas. Sekarang aku tahu, kelembutan juga bisa jadi kekuatan. Dan kamu yang ngajarin aku itu. Ari berhenti, menatapnya. Dan kamu yang ngajarin aku kalau keberanian bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang jujur pada diri sendiri. Alin tertawa pelan. Kamu tahu nggak, kamu bisa banget jadi penulis buku self-help. Ari menjawab, kalau aku nulis buku, kamu bab pertamanya. Malam itu, Ari mengajak Alin ke sebuah restoran kecil yang menyajikan makanan Indonesia. Bukan restoran mewah, tapi rasanya mengingatkan rumah. Dan di sanalah, di antara sambal dan tempe goreng, Ari mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. Ini bukan cincin, katanya buru-buru. Aku belum siap ke situ, dan aku tahu kamu juga belum. Alin tertawa lega, tapi saat ia membuka kotak itu, terdapat kunci kecil. Aku dapat tempat baru, kata Ari pelan. Sedikit lebih besar dari apartemenku sekarang. 2 kamar. 1 buat kerja, 1 buat kamu, kalau kamu mau. Alin menatap kunci itu lama. Lalu ia menggenggamnya. 1 syarat, katanya. Ari menatapnya. Apa? Alin menyeringai. Dapur harus bisa masak rendang. Beberapa bulan kemudian, desain Ari tampil di majalah arsitektur internasional. Ia terpilih menjadi mentor untuk program desainer muda dari Asia Tenggara. Ia bahkan mendapat penghargaan dari komunitas diaspora Indonesia di Eropa. Tapi yang paling membuatnya bangga, ia bisa tersenyum lepas setiap pagi. Bukan karena semua berjalan mulus, tapi karena ia tahu setiap luka dan perjuangan itu akhirnya bermuara pada sesuatu yang indah. Ari dulu hanya pemuda dari Yogya yang bermimpi besar. Kini, ia bukan hanya desainer, bukan hanya anak, bukan hanya kekasih. Ia adalah cerita. Cerita tentang keberanian untuk tetap jadi diri sendiri, bahkan saat dunia berkata sebaliknya. Dan Paris? Paris tak lagi kota asing. Kini, Paris adalah rumah.